Kan sebetulnya menentukan irit apa enggak itu bukan besar cc-nya, power to weight rasionya. Analoginya gini lah, mobil 1000 cc beratnya 1 ton. Dengan mobil 3000 cc beratnya sama 1 ton. Kira-kira irit mana? Ibarat kata kalau kita nih, orang yang berat badannya 40 kilo om. Suruh gendong orang yang beratnya 100 kilo. Bandingin dengan orang yang beratnya misalkan 70 kilo gitu ya. Suruh gendong yang 100 kilo, kira-kira lebih enteng usahanya yang mana? Gitu kan. Pasti lebih enteng usahanya yang orang yang badannya lebih gede kan gitu. Sama berlaku untuk kendaraan. Itu yang kita maksud dengan power to weight ratio itu. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus channel. Oke, balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, teman-teman, gua akan bahas mobil Volvo. Mobil Eropa, tapi teman-teman langsung gue sampein, wah lu ngomongin mobil Volvo belakangnya kok V-Shoot, gimana sih? Ini masih angle yang pertama ya Om ya. Jadi gue masih sama Om Hendra. Sebelumnya kita ngebahas V-Shoot 405 tahun 95 nih di video sebelumnya. Nah ini gue tampilin thumbnailnya, lo juga harus nonton video sebelumnya. Nah di video yang sekarang kita mau bahas Volvo. Tapi gue mau pindah-pindah kayaknya udah PW di sini ya. Jadi mohon maaf teman-teman ya, bahas Volvo backgroundnya V-Shoot. Ya nggak apa-apa ya. Jadi biar ada background mobil, biar asik. Nah Om, V-Shoot, ngomong-ngomong ini mobil Swedish Tank, ya nggak? Volvo. Iya kan? Volvo Swedish Tank. Iya nggak sih? Volvo jadi terkenal. Wah lu mau tabrakin ke benda apapun kayaknya nih kuat aja nih. Iya nggak sih? Materialnya gokil. Tahun 90-an mengingat anak-anak sekarang nih beralih ke 90s. Betul. Gitu kan. Terakhir acara 90s tuh di Papa Bro Cafe di Kemang Om. Nah gua hadir tuh. Itu gokil sih. Wah gila gua bilang. Dan om-om yang kumpul nih orang-orang yang udah pada senior, usianya bukan tua ya, senior lah. Senior. Itu asik-asik Om. Nggak yang bukan tipe yang lu pakai pelek gini nggak bagus. Enggak dia baik, asik kok. Betul. Jadi lu silakan aja. Dan enak sih anak-anaknya. Monggo Om silakan berkomentar tentang mobil Volvo. Oke. Nah untuk Volvo, ya gue kebetulan juga sempat main unit Volvo lah ya beberapa gitu ya? Karena ya balik lagi itu mungkin di video sebelumnya gue sempat bilangin gue demen yang nggak mainstream gitu. Nah, Volvo itu salah satu yang nggak mainstream, yang orang nggak demen gitu ya pada zamannya gitu ya. Nah reasonnya kenapa gue coba Volvo ya, sempat main Volvo selain karena nggak mainstream itu tadi adalah value for money-nya Om. Value for money-nya. Jadi lu ngeluarin duit budget range maksimal gocap, lu dapat mobil yang cakep. Ya. Cakep dalam artian gini. Dari sisi bentuk timeless. Ya kan? Terus kemudian material lu udah sebutin sendiri tadi ya kan? Ya, dari bahan body dan segala macam itu udah saya nggak ada lawan lah itu. Bahkan mungkin kalau teman-teman ingat dulu di berita kalau nggak salah setahun 2 tahun lalu gitu ada kejadian Volvo yang ketiban kontainer seriusan di rest area kalau nggak salah, dan itu aman. Gila. Dan itu aman, pilar tuh nggak roboh. Masa sih? Asli Om. Boleh di googling, cari beritanya. Boleh teman-teman di googling coba. Itu ada beneran asli kejadian. Mungkin si Jack nih editor gue langsung gue ingatin. Jack tolong tampilin ya. Nah, terus itu ada cari di berita. Itu pilar tuh nggak roboh. Ketiban itu kejadian di mana? Jakarta? Seingat gue itu di salah satu rest area Jakarta arah Bandung. Seingat gue. Gue lupa either itu 57 atau berapa. Gue lupa itu ada kejadian. Ya. Jadi memang dari sisi safety udah itu nggak diragukan lah. Gila juga ya ketiban kontainer, kagak rubuh dia. Modar. Gitu. Dan kondisinya saat itu masih ingat nggak ada orang-orang di dalamnya? Seingat gua ada. Ada ya? Seingat gua ada orang di dalamnya. Seingat gua. Tapi boleh lah nanti dicek lagi di beritanya untuk lebih pasti ya. Untuk lebih pasti ya. Terus kemudian juga cobain duduk di dalam deh, duduk di dalam Volvo. Jujur sih gue belum pernah sih. Nah, cobain dah. Ya, buat yang belum pernah cobain, teman-teman duduk di dalam Volvo. Nyaman banget ya. Itu begitu pintu ditutup itu udah
suara Honda Beat Ember tuh nggak kedengeran. Masa nih? Asli Om, Kedap peredaman ya? kabinnya itu luar biasa. Oh. Ya, belum lagi material dashboardnya apa segala macam, mobil tahun segitu lah ya, soft touch dan segala macam. Iya, iya. Terus kalau Volvo seri Soft tertentu, touch, ya, dia. Volvo seri tertentu itu kan dalamnya ada aksen wood panelnya tuh. Itu asik lah pokoknya di dalam tuh ambience-nya. Oke. Gitu. Iya, iya. Jadi dengan budget yang nggak nyampe gocap gitu ya, lu dapetin mobil yang begitu gitu. Tahun berapa tuh ya? Nggak nyampe gocap? Nggak nyampe gocap Om, gitu. Jadi kalau kita bicara Volvo yang bangsa seri 740, 940, 960 itu average sekarang market price-nya itu memang di bawah gocap. Tapi memang ada yang di atas gocap tergantung kondisi lah ya. Tapi in average itu nggak nyebrang gocap. Di bawah gocap tuh 40 apa 45? Ya 40, 45 bahkan ada yang 30-an gitu. Tapi kondisi gimana tuh Om yang kayak gitu? Nah ini menariknya lagi nih. Volvo, orang yang punya Volvo pada zamannya Iya. itu bukan bukan daily driven car. Oh, jadi Ya. Nah, rata-rata itu Weekend. mobil weekend. Nah, karena mobil weekend makanya banyak unit-unit yang masih sangat terawat. oh, iya. Gitu. Sebetulnya bukan hanya Volvo sih, mobil Eropa in general orang itu kan rata-rata buat kondangan, Weekend. gitu ya, buat weekend Iya. gitu. Makanya kalau mobil-mobil Eropa jangan heran kalau teman-teman banyak nemu yang kondisinya masih kinyis-kinyis bahkan low kilometer. Parah. Gua kalau gawe sering nemu nggak? Ah, Sering Om. ah. Wih, dibeningin gitu kan. Iya. Gue sampai bisa ngeliat interior. Iya. Bisa om-om lah itu. Iya, gitu. Ya kan berdasi ya Iya. maksudnya rapi mau Ah. ke kantor nih anjing gue bilang gila ya. Kinyis-kinyis Makanya banget. bukannya bermaksud mendiskreditkan brand Jepang ya, tapi orang biasanya beli brand Jepang itu untuk daily driven car. Tuh kan, makanya kalau mobil Jepang itu rata-rata kilometernya tinggi, ya, gitu. Tapi kan bukan berarti wah lu kalau pakai daily mobil Volvo gila lu pasti nanti rewel, enggak gitu juga dong. Nggak gitu juga, gue pernah Tidak waktu- menutup kemungkinan Nggak. untuk dipakai daily kan? Nggak, Tidak menutup kemungkinan kan? Nggak masalah juga. Nggak kan? masalah juga. Gue waktu itu Volvo 960 Royal itu gue pakai daily. Oh sempat pakai ya? Sempat Volvo pakai. Volvo 960 Royal itu gue Tahunnya? pakai daily. Itu tahun 97. 97. 97 gue Oke. pakai daily. Gue kebetulan kan kerja di Jakarta Om. Iya. Rumah Iya. di Bandung. Iya. Itu dipakai tuh PP Pulang tiap pergi. minggu. Pulang Luar pergi. biasa teman-teman. Jakarta Bandung. Jakarta Bandung. Seriusan, Om? Seriusan Om. Seriusan. Waduh. Seriusan. Kan agak boros. Nah, boros apa enggak kan relatif Om. Iya. Balik lagi gitu kan. Lu kalau beli mobil Eropa kayak 960 Royal itu kan 3000 cc tuh. Heeh. Nah, jadi kalau lu masih mikirin bensin jangan beli begituan. Ya, jangan beli begituan. Tapi untuk mobil 3000 cc itu termasuk irit Om. Oke. Termasuk irit karena Gitu ya. kan sebetulnya menentukan irit apa enggak itu bukan besar cc-nya, Tapi power to weight rasionya. Gitu. Jadi gini. baru dengar lagi nih. Nah, mobil bayangin Om ya. Analoginya gini lah. Mobil 1000 cc beratnya 1 ton. Misalkan ya. Iya. Dengan mobil 3000 cc beratnya sama 1 ton. Kira-kira irit mana? Kan Masa gitu. iya dia 1 Iya. ton juga ya? Oh, Gitu. gitu. Ibarat kata kalau kita nih orang nih, ya kan, orang yang berat badannya 40 kilo Om. Iya. Suruh gendong orang yang beratnya 100 kilo. Bandingin dengan orang yang beratnya misalkan 70 kilo gitu ya. Suruh gendong yang 100 kilo, kira-kira lebih enteng usahanya yang mana? Iya. Gitu kan. Pasti lebih enteng usahanya yang orang yang badannya lebih gede kan gitu. Nah, sama berlaku untuk kendaraan. Itu yang kita maksud dengan power to weight ratio itu tadi. Jadi memvonis mobil cc gede boros itu Sebenarnya salah ya? bukan berarti salah. Iya, Belum nggak- tentu nggak benar. salah. Oh, belum tentu benar. Belum Betul, tentu betul, benar. betul. Belum tentu benar. Karena gue beberapa kali pakai mobil yang cc-nya gede, itu konsumsi BBM-nya bahkan beberapa sama mobil yang 1500 cc. Sebagai contoh Masa? nih, gue pernah pakai Grand Civic Om. Grand Civic. Grand Civic, Oke. ya kan? Itu Grand Civic kan 1500 cc-nya kan. Kondisinya ya bisa dibilang sehat lah gue pakai, Iya. ya kan? Itu dalam kota itu 19, 110 gitu ya. Iya, Nah, iya. gue pernah pakai juga selain Volvo 960 Royal, gue pernah pakai BMW 39. Oke. Karena itu cc-nya gede juga tuh, Iya, ya kan? iya. Di atas 2000 kan. Iya. Konsumsi BBM-nya kurang lebih sama. Gitu, kurang lebih sama. Karena itu tadi power to weight rasionya dan juga faktor teknologi juga berpengaruh. Itu kan Grand Civic masih karburator, Iya, ya kan? betul. Meskipun cc-nya kecil. Betul. Eh, Karbu apa? juga kalau dibojek hancur juga. Hancur juga. Om. Gak usah itu yang 1500. Itu Jimny gua Om. Ah. Katana Iya. 1000 cc. Jakarta Bawang lah gua bejek-bejek pernah tuh. Emosi ya kan. Iya, kan gitu. Gua juga bisa nih. Iya. Habis lu gua bilang Jadi, bensin gua. Itu mematahkan stigma bahwa mesin cc besar pasti boros. Tapi yang dilakukan apa? Jadi dilakukan ini
servis lagi si ininya, Mobilnya? mesinnya. Enggak, jadi gini, mobil itu sebetulnya kalau yang penting sehat aja. Enggak, yang tadi akhirnya lu bisa seperti konsumsi bahan bakar seperti yang 1500 cc Civic itu, jadi digimanain? Enggak ada di gimana-gimana. Oh, cuman kondisi ini. standar sehat dah itu. Oh gitu, dan nggak dibejek lah gitu ya? Nggak dibejek lah gitu, nggak dibejek. Kalau kakinya jorok ya jorok juga pasti. Iya, gitu kan. Oke. Gitu. Jadi banyak kan orang yang ngakalin ya. Iya. Oh, mobil cc gede terus pengen irit. Pengen ya. irit, benar. Dipakai alat penghemat BBM lah apa segala macam kan gitu ya. Itu sebenarnya berlaku nggak sih? Nggak. Terus ngaruh ya? terang, gua nggak percaya yang begituan. Terus terang ya, nggak percaya. Karena gini, itu kan balik lagi, itu kan berarti mengakali ya. Mengakali yang kondisi seharusnya si kendaraan. Gitu. Yang namanya mengakali pasti ada yang terkorbankan. Biasanya sih begitu. Ya, itu ini logika bodoh gua aja nih. Logikanya. Ya, logika bodoh gua aja gitu. Jadi lu bayangin kalau konsumsi BBM dikurangi untuk pembakaran. Gitu kan. Sementara si mesin itu kebutuhannya bahan bakarnya sekian misalkan gitu. Ya kan pasti ada efek samping. Tapi kalau bahasanya lain, sekarang kan ada alat yang menyempurnakan pembakaran itu. Ya, kalau menyempurnakan mungkin memang kan salah satu Kan ada tuh ya? Ada betul ada. Apa sih, katalis gitu-gitu? Ya, adalah macam-macam lah mereknya. Macam-macam. Gitu. Jadi memang salah satu kunci efisiensi bahan bakar itu kan pembakaran yang bagus. Yes. Gitu. Oke, jadi mesinnya nggak diapa-apain ya? Nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Yang penting sehat aja. Yang penting sehat aja ya? Oke. Gitu. Nah terus apa namanya, tadi kan ngomongin harga tuh. Untuk Volvo ini kan angkanya ada yang di bawah 50, di atas 50. Jadi gimana tuh Om milihnya? Gue milih yang mana? Takutnya, soalnya ada juga yang jual di bawah 50, sehat Om. Dan gue dicobain, ya gue nyobain sih so far sehat. Gue nggak tahu masa ya harus dicobain sebulan kan nggak mungkin ya. Betul. Jadi kan kadang ada yang bilang juga, bro lu kalau beli mobil bekas, orang yang ngerti juga gambling. Kita tuh nggak tahu karena ketika mobil itu mulai kelihatan masalahnya, lu pakai sebulan dulu. Gua kan nggak mungkin kita beli, betul. kita beli dulu sebulan, coba dulu ya kan nggak mungkin. Orang kan jual beli kan ini. Pasti itu begitu. tips lu gimana Om? Ya tadi seperti yang gue pernah sampaikan di video sebelumnya. Jadi kalau punya budget gocap jangan nyari yang gocap. Ya tadi ya di spare buat perbaikan karena pasti itu ada aja lah. Pasti ada. Pasti ada aja lah, sepintar-pintarnya kita ngecek pasti ada. Gitu yang ini yang harus diperbaiki gitu ya. Namanya mobil usia udah di atas 20 tahun kan? Betul. Gitu. Jadi ini variatif nih. Variatif. 45, 50, ya, ada yang 60. 50. Nah, jadi harus pilihnya umumnya nih ya kita bicara in general. Orang yang jual dengan harga dalam tanda kutip mungkin lebih tinggi ya dibandingkan dengan harga pasaran. Umumnya memang kondisinya pasti rata-rata istimewa. Gitu. Istimewa dalam artian bukan nggak ada perbaikan lah, tapi sangat minor. Gitu. Nah, kalau kita beli yang di bawah pasaran, itu peluang untuk perbaikan dan segala macam itu biasanya lebih besar gitu. Dalam artian minusnya pasti biasanya lebih banyak daripada yang harganya lebih tinggi. Umumnya sih begitu. Ya makanya tadi penting untuk kasih spare budget. Gitu. Dan juga gue juga nggak bisa maksain sih orang misalkan gimana gue punya duitnya segini dan sebagainya. Itu ya balik lagi lah ke pilihan masing-masing. Tapi yang paling penting adalah mengerti resikonya. Gitu, mengerti resikonya bahwa yang kita beli ini adalah mobil dengan usia di atas 20 tahun gitu. Jadi pasti ada aja gitu yang nantinya ke depan tadi seperti lu bilang misalnya setelah sebulan nih kena ininya, kena itunya ya itu pasti ada aja. Mental harus kuat lah ya. Mentalnya harus kuat. Gitu, mentalnya harus kuat. Tapi bukan berarti juga mobil 90-an nggak bisa buat daily driven. Nggak juga ya. Nggak juga. Gitu. Ini bisa terbilang daily driven juga ini sebetulnya. Gitu ya? Ya. Ini yang pakai Jakarta Bogor nggak? Jakarta Bandung nggak? Iya.
Iya. Iya. Oh ini yang kalau pulang pergi ya? Pulang pergi. Makanya kalau dilihat kilometernya udah lumayan tinggi nih. Kilometer berapa, Om? Udah di atas 200.000. Wah, luar biasa. Gitu, udah di atas 200.000 karena memang dipakai. Gitu. Iya. Oke. Gitu. Iya. Jadi ya silakan aja tuh teman-teman ya kalau lo cek di marketplace. Ini kok mau beli Volvo harganya ada yang 45, ada yang gocap, ada yang 60, ada yang 70. Silakan lo sesuai dengan budget deh. Iya. Cek dulu ke lapangan kondisi mobilnya gimana. Wah, ini yang 60 gila, apa yang 70 kinyis-kinyis banget nih, pantesan kinclong bodinya. Interiornya rapi, joknya empuk semua. Yang lain-lainnya gue cek oke, silakan deh. Yang 45 juga oke kok, ya silakan. Iya. Ya kan, tinggal kalian aja seleranya mau pilih yang mana tuh. Iya. Terus ngomongin Volvo, kelemahannya kalau yang sedikit gue baca-baca paling lebih ke body aja kegedean katanya. Dia kan besar ya. Paling gitu doang sih. Sama kalau ngomongin kelistrikan, dia elektrikalnya simpel ya? Simpel, bahkan Nggak lebih simpel dari ini. Masa? Gitu ya? Lebih simpel ya? Lebih simpel dari ini. Jadi kalau Volvo, ini opini gue pribadi ya, yang Oke. karena based on pengalaman gue, Iya. justru yang ruwet itu kaki-kaki. Kaki-kaki. Jadi kaki-kaki itu Iya. karena dia kan kenyamanannya luar biasa lah. Jadi konstruksi kaki-kakinya juga rumit memang, terutama kaki-kaki belakang. Kayak busing-busingnya tuh banyak. Banyak. Jadi nggak kayak dibandingin ini lebih sederhana gitu ya, sektor kaki-kakinya. Dan dia untuk perbaikan sektor kaki-kakinya lumayan gitu, bisa di atas 10 juta. Walah. Gitu kalau kita benerin bener-bener total ya. Nah cuman memang masa pakainya lama gitu, masa pakainya lama gitu, nggak kayak ya sorry itu saya kalau di mobil Jepang kan mungkin perbaikan kaki-kaki jauh lebih murah dari itu. Betul. Tapi kalau kita bicara usia pakainya mungkin ntar setahun harus sudah jajan lagi gitu kan. Yes. Kayak saya dulu pengalaman punya Grand Civic itu jajan kaki-kaki itu setahun itu adalah dua kali lah. Gitu ya. Adalah dua Walaupun kali itu. terjangkau sih memang terjangkau sih harganya gitu. Gitu. Oke. Durabilitasnya beda lah. Iya. Selain kaki-kaki, kalau si Volvo itu apa sih concernnya? Kalau pengalaman gue selama gue pakai Volvo 2 kali itu nggak ada lain selain itu sih. Gitu ya. Nggak ada lain selain itu. Jadi Cuma kalau kaki-kaki doang mesin bisa dibilang sama lah kayak Iya. durabilitasnya kayak Kijang itu sama sebetulnya. Oke. Iya. Lumayan reliable. Oke. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang mau memiliki Volvo, mungkin teman-teman yang daily pakai LCGC kali ya. Nah. Terus gue second car pengen deh gue mobil Volvo. Mobil Volvo apa yang menurut lo Om bisa direkomend lo beli? Kalau untuk pemula beli yang tipe ini aja tahun segini. Ya kalau untuk pemula, untuk Volvo sih saran gue ambil yang simple ya. Volvo kayak 940 turbo misalkan, atau 740 gitu ya. Iya. Atau misalkan kayak yang gue pakai kemarin 960 Royal. Oke. Nah gitu. gue sambil ngomong ya, Jack tampilin ya Jack. Itu cukup simple sih, dan Volvo itu kebetulan juga variannya banyak, kayak seri 9 itu ada 9 yang seri 9 yang turbo, terus kemudian ada yang nggak turbo. Terus kemudian juga ada tuh yang XKTT, tau nggak? KTT Asia Afrika kan dulu. Oh itu iya. Ya mobil resminya kan Iya, Volvo. Volvo. Nah, iya. Itu mobil yang pakai pejabat juga dulu ya kan? Ya, betul. Iya. Oke. Dan beda lah rasanya kalau lu pakai Volvo gitu ya. Terus kemudian lu masuk ke mall gitu ya. Terus orang lihat lu sandingkan dengan mobil-mobil produksi tahun sekarang gitu ya. Masih iya loh, asli. Kita masih Classy bisa banget itu. Betul. Classy banget kalau Volvo tuh classy banget. Iya. Gitu. Bahkan gue bisa bilang ya lebih classy dari ini sih. Gitu sebetulnya. Kalau seri 9 gitu ya. Apa bedanya yang turbo apa yang nggak turbo? Nah, dari kecepatan tok doang atau gimana? Iya, jadi kan ya sama kayak mobil sekarang kan ada yang udah turbo ya, kayak contoh Toyota Race misalkan, 1000 cc turbo, tapi yang 1200-nya nggak turbo. Maksudnya boyot banget apa gimana kalau yang turbo Ya, enggak? bawahnya agak Gitu ada lag dong. kan, kalau turbo kan pasti ada lag. Oke. Gitu, pasti ada lag. Oke. Gitu. Iya. Cuma Nah, itu- atasnya lebih dapat. Gitu ya. Oke. Nah itu teman-teman, ngobrol otomotif kali ini dengan Om Hendra ngebahas tentang Volvo Swedish Tank, mobil Eropa yang rekomen banget, ya kan, bahkan di pemberitaan lo tadi singgung, gue juga baru tahu Om, pernah jadi accident Ada, gitu ya, ada. ketiban kontainer ya, wah gokil. Teman-teman bisa searching tuh di Google pemberitaan beberapa tahun yang lalu Ya, mungkin kan, ya. 2 apa 3 tahun lalu gue lupa. Oh belum lama dong ya, Belum 2-3 lama. tahun yang lalu dan itu
Atapnya nggak roboh ya? Enggak. Wah gokil Enggak, sih, enggak. materialnya sadis, mobil-mobil zaman dulu memang. Khususnya Volvo ini, udah terbukti berarti. Ya. Terus silakan Om, terakhir closing statement dari lo tentang mobil Volvo yang sedang kita bahas. Apa yang mau disampaikan monggo Om, silakan. Buat teman-teman, para pecinta otomotif atau teman-teman yang pada mau ngambil mobil, harga 50-an. Gitu. Jadi kalau untuk mobil harga segitu, Iya. ya, yang kenyamanannya dapet, Iya, iya. kan, prestisnya dapet, terus timeless juga mobilnya dari sisi desain, Iya. gitu. Itu bisa jadi salah satu pilihan lah. Oke. Ya, Volvo itu bisa jadi salah satu pilihan. Iya. Nah, cuman konsepnya sama kayak tadi di video sebelumnya mengenai Peugeot. Jadi baiknya kasih spare budget, ya kan. Terus kemudian cari tahu dulu bengkel-bengkel spesialisnya di masing-masing kota tempat teman-teman tinggal. Terus kemudian gabung komunitas gitu ya. Masih aktif ya teman kalau Volvo ya? Volvo Komunitasnya? ya masih aktif saya lihat. Kebetulan saya memang nggak tergabung di komunitas Volvo. Tapi tahu Tapi ya? tahu saya lihat di sosial medianya juga masih cukup Aktif, aktif dan mereka juga masih berkegiatan gitu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu wadah lah buat teman-teman nanti konsultasi, sharing dan segala macam. Ya, forum Gitu. komunikasinya juga banyak ya. Oke. Oke. Gitu. Oke, Om Hendra, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Mengingat ini juga sudah makin gelap nih pencahayaan dan mau maghrib, ya kan. Thank you banget sekali lagi Om ya Sama-sama. udah datang ke Sama-sama. Bogor. Sama-sama. Next mungkin gua yang datang ke sana kali ya. Siap, Ke ditunggu di Bandung. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Om Hendra dan Ya. terakhir lagi Om, gua terakhir mulu nih. Ah. Teman-teman yang mau nyari mobil bekas, ya kan? Ini salah satu referensi, ya kan? Orangnya enak, humble, ya kan? Bisa diajak diskusi. Ya. Jualan nggak sekedar jualan, dia tahu nih. Ngejelasin tentang nih mobil begini kelemahannya di electrical dan lain sebagainya atau kaki-kaki. Bisa konsultasi dulu sebelum beli. Jadi bukan penjual biasa nih, konsultan nih, konsultan. Memecahkan solusi ini kebutuhannya bapak atau ibu nih bagus pakai mobil ini nih. Iya, Gitu iya. ya. Jadi semua jenis mobil ya Om ya? Semua jenis Bisa, Om, mobil, ya? semua jenis mobil sih sebetulnya. Tapi Oke. memang kita lebih ke Eropa sih. Gitu. Eropa ya. Tapi selain Eropa bisa dong. Sangat bisa ya. Bisa. Sangat bisa Jadi ya kebetulan kebanyakan konsumen gue itu orang-orang yang baru pertama beli mobil Om. Oh, first car. First car, Iya, iya. car. Jadi biasanya gue tanya tuh, Iya. yang dicari apa? Maksudnya yang dicari apa itu dalam artian lu nyari yang memang hanya sekedar buat gelinding harian gitu kan, tapi atau lu pengen sesuatu yang ada nilai tambahnya, Oke. misalkan lu prefer yang bisa muat banyak misalkan Oke, ya. betul. Ya itu kan Kakek, nenek, ya, adik, itu kan semua kebutuhannya orang biasanya beda-beda tuh gitu. Oke. Dan rata-rata orang yang first car ini gitu ya dengan budget yang tadi Om 50-an itu biasanya orang-orang yang baru merit, baru punya anak satu, terus kan kesian kan daripada bawa pakai motor gitu kan. Cari mobil apa. Betul. Gitu. Betul. Jadi Om, lo tuh kebanyakan customer lo yang nyari mobil range harga berapaan kalau boleh tahu sedikit info? Segituan, range-nya Segituan ya? range 40, 50, 40, 50. Iya, iya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau lo yang mungkin yang tadi dibilang baru merit gitu kan, atau punya anak satu nih, wah kasihan nih anak gua baru setahun 2 tahun, gua harus beli mobil nih. Budget 40, 50 bisa hubungi Om Hendra. Nah, gue cantumin nomor WA-nya. Sebelum WA ingat subscribe dulu The Rahman Segaraj YouTube-nya. Ya kan, YouTube-nya gue cantumin, Instagram-nya gue cantumin. Follow dulu Instagramnya baru WA. Biar lebih syahdu ya, kalau kata Gofar Hilman ya kan. Jangan lupa juga follow Instagram gue Denkus Channel, TikTok gue Denkus Channel, karena alhamdulillah Om akhir-akhir ini video short gue jutaan yang nonton Om. Wih, luar biasa. Video kemarin dan sekarang juga kita buatin short videonya. Jadi intisari dari panjang lebar di YouTube gue itu gue bikin videonya, gue cemplungin gue upload di Instagram dan TikTok gue. Jadi kan ada orang juga yang capek nonton setengah jam 45 menit Om. Lu beralihnya ke Instagram dan TikTok gue aja di Denkus Channel. Jangan lupa follow ya Instagram gue Denkus Channel dan follow juga TikTok gue Denkus Channel, subscribe YouTube channel gue. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace!